sahabat trader, jumpa lagi pada kesempatan kali ini kita akan mengenal analisa teknikal dari layanan signal PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami apa itu market review yang disediakan oleh PT Pelatihan Profit Internasional. Nah, khususnya di sini kita mereview dari berbagai pair ya sahabat trader. Ini sudah ada di atas kurang lebih sampai di atas ini ada 61, kurang lebih 61, 62 nih, ada 62 ya. Ini sekitar 62 lah ya. Ini sahabat trader bisa melihat adanya potensi pergerakan harga dari 62 pair forex yang dimonitoring tick per tick. Di sini yang berwarna hijau adalah pair yang mengalami potensi kenaikan. Yang warna merah ini adalah pair yang mengalami potensi penurunan. Nah, dari mana itu diukur? Tentunya diukur adalah dari posisi harga pembukaan hari ini, sahabat trader ya. Nah, jadi bisa dikatakan masih belum terjadinya closing. Jadi masih harga berjalan, jadi harga pembukaan secara relatif berbanding dengan harga terendahnya. Ya, di sini ada harga low. Nah, ini ada harga open ya, pembukaan hari ini. Misalnya kita ke Euro USD, nah, open hari ini di satu, nah kita coba zoom aja, trader biar lebih detail. Halo sahabat trader, giveaway minggu ini ada di video ini loh. Jadi harap tonton sampai habis dan juga jangan ketinggalan pengetahuan yang akan diberikan di dalamnya. Dan juga bagi yang ingin menebak 2 angka barcode terakhir untuk Google Play, silahkan komen di bawah ini. Salam profit. Oke, kita coba fokus di Euro USD ya. Nah, di sini Euro USD ternyata mengalami adalah sudah ada terjadi potensi bullish dari pergerakan hari ini. Kalau kita cek opennya ya, di harga 1.12730 open hari ini. Nah, telah menyentuh harga tertingginya 1.13060 dan juga harga terendahnya 1.12332. Namun di sini masih belum posisi fixnya. Kenapa? Karena belum terjadi closing candle daily hari ini. Jadi memang masih ada perubahan. Jadi high-nya pun masih bisa berubah, low-nya masih bisa berubah. Nah, namun dalam secara relatif pada pembukaan hari ini USD sudah mengalami koreksi potensi kenaikan sebesar di jam ini ya sahabat trader ya, sudah 0,11%. Artinya sudah mengalami kenaikan sebesar 0,11%. Kalau kita cek lagi poinnya, ini sudah USD ya, ini kita Euro USD sudah masuk ke 126 poin hari ini ya. Jadi memang Euro USD sudah bisa dikatakan ada potensinya bullish ya. Namun juga sahabat trader juga harus melihat nanti teknik analisisnya. Meskipun dia sudah potensi bullish, apakah itu sebuah koreksi minor? Artinya dia memang dari support trend channel down. Nah, dia menyentuh resisten atasnya, lalu bisa saja dia akan mengalami pembalikan arah, artinya kembali kepada channel down-nya. Kita coba akan lihat nanti hasil teknik analisisnya. Nah, di sini sahabat trader ini bisa melihat, oh ternyata tren saat ini Euro USD yang saya cari sudah benar-benar mengalami kenaikan. Oke, setelah itu kita akan coba cek lagi USD CAD pun sudah mengalami kenaikan ya, 0,15. Lalu di sini USD JPY pun ya, ini sudah ada kenaikan ya 0,15% gitu kan. Euro JPY juga sudah ada kenaikan 0,26. Jadi memang sangat mudah ya kita bisa memantau secara cepat pair mana aja yang akan kita pilih. Namun nanti kita akan lihat lagi secara teknikal dia ada kenaikan di mana ya, di channel up apa di channel down, apa di resisten apa di supportnya. Nanti kita akan bisa pelajari lebih dalam. Oke. Kita bandingkan di sini lagi GBP USD ya sahabat trader ya. Mana GBP USD? Di sini tadi sebentar kita cari. Oke, di sini GBP USD sudah mengalami penurunan sahabat trader ya. Dia sudah mengalami penurunan minus 0,23% untuk hari ini ya. Atau setara dalam bentuk poinnya sudah mengalami koreksi sebesar 293 poin atau 29 pips sahabat trader ya. Ini akan dilihat ya.
Jadi memang GBP USD akan mengalami atau sedang mengalami tren penurunan meskipun tidak ada koreksi kenaikan sempat, namun dia dalam channel down ya, jadi berarti potensi penurunan. Nah, oke, kita akan coba lihat analisa teknikalnya. Oke, nah ini sahabat trader yang tadi saya bilang ya. Jadi meskipun di sini nih USD Euro USD memang sedang mengalami penurunan dan ini mulai ada koreksi kenaikan ya. Jadi kalau kita cek di sini nih, sudah berhasil di hari ini ya, di tanggal 23 ya di sini. Memang sudah memberikan sebuah wilayah zona hijau ya, mengalami tren penguatan. Namun tren penguatannya tidak berlanjut lama. Kalau kita lihat di sini ada garis resistance 1 daily ya, sahabat trader. Dia mengalami tren penurunan. Jadi gini sahabat trader. Jika kita mendapatkan sebuah analisa teknikal, tentunya kita dalam artian yang paling sederhana adalah kita harus lihat trennya, sedang tren apa, dalam tren turun, apakah dalam tren kenaikan. Kalau kita lihat sepintas di sini, dia sudah terbentuk adanya tren kenaikan untuk Euro USD ya. Bentar kita gambarkan channelnya seperti ini. Kalau kita mau lihat secara sederhananya bahwa ini adalah tren kenaikan, sudah ada potensi kenaikan di sini sahabat trader ya. Tarik garis di sini, kita bisa lihat di sini ya. Oke, nah dalam mengambil suatu posisi ya, di sini kita sudah ada menemukan adanya terbentuknya tren channel up pada channel tren naik ya, harga naik. Nah, posisi yang paling bagus untuk posisi beli adalah tentunya mendekati di garis bawahnya, di garis support channel up-nya di sini sahabat trader ya. Di bagian sini inilah posisi buy. Dan posisi efektif untuk meng-closing buy adalah di posisi seperti ini ya, tidak perlu harus menyentuh, misalnya take profit itu belum tersentuh, namun terjadi sebuah reversal, tidak ada salahnya untuk mengambil closing posisi buy-nya. Silahkan posisi buy-nya di closing, kita wait and see, kemungkinan juga harga akan mengalami tren penurunan ya. Apakah kita harus mengambil posisi sell? Saya sarankan sih tidak perlu ya, karena ini sudah terbentuknya tren kenaikan ya, sudah terjadi tren channel up. Lebih bagus kita menunggu biar karena harga turun ke bawah, kita sudah closing profit buy di sini ya, dari sini sudah closing profit. Kalau kita cek lagi sudah berapa profitnya. Oke, di sini kita sudah mengalami profit 1,17% atau kurang lebih sebesar 131 pip loh sahabat trader ya. Di sini kita sudah mengalami profit 131 pip. Closing saja ya, closing. Kita di ini R1 ya, udah resistance 1, kita closing saja. Apakah kita harus mengambil posisi sell? Nah, silahkan di sini sudah, kalau kita cek ya, dia time frame H1 ternyata sudah ada trend candle bearish. Sahabat trader bisa saja mengambil posisi sell ya. Silahkan mengambil posisi sell dengan target seperti ini tentunya ya. Target minornya ya, minor plan, hati-hati sahabat trader ya. Nah, di sini adalah memang tren kenaikan, ada koreksi tren penurunan. Boleh sahabat trader mengambil sell, namun tidak disarankan ya. Lebih bagus mengambil posisi buy ketika harga telah turun dan naik kembali ya, seperti ini, naik kembali. Sahabat trader ya. Nah, disinilah mengambil posisi buy. Kenapa? Karena signalnya diberikan buy ya. Hari ini adalah signalnya buy untuk Euro USD, maka kita mengambil posisi buy terus sampai terjadi nanti closing atau ada signal baru lagi sell ya. Signal baru sell, nah silahkan di closing posisi buy-nya. Jadi closing posisi tidak harus mencapai dulu take profitnya sahabat trader ya. Jadi kita bisa meng-closing dulu di sini misalnya ya, sudah ada penurunan, closing aja silahkan. Ketika harga bullish lagi boleh aja buy di sini, lalu closing lagi di sini, tidak terpaku kepada take profit ya. Namun stop loss tentunya harus dipasang dengan rasio 1:2. Selalu tempatkan stop loss setidaknya 55 pip atau 550 poin sahabat trader ya. Nah, jadi memang lebih bagus kita setelah mengalami profit, lebih bagus kita istirahat ya, tidak perlu harus mengambil terburu-buru mengambil posisi. Takutnya apa? Di dalam channel up ini bisa terjadi koreksi lagi sahabat trader ya. Jika memang ada petunjuk, memang ada terkoreksi, namun kita sarankan tidak ada ambil posisi buy. Takutnya ada seperti ini ya, koreksi ya, dia nggak ke bawah namun ke atas lagi. Maka lebih bagus kita closing posisi buy-nya, wait and see. Kita tunggu-tunggu saja dulu ya. Kita tunggu-tunggu dulu apa yang akan terjadi. Yang penting kita sudah mengambil posisi profit closingnya. Kita harapkan, silahkan ingin mencobanya kalau mengambil posisi sell, namun di dalam artian stop lossnya nggak terlalu besar lah ya. Takutnya harga menembus
kita loss cukup besar, namun bisa dicoba juga, nggak ada salahnya karena memang setiap tren akan mengalami dua proses ya, artinya ada proses dia trending dan juga koreksi karena seperti gelombang ya, ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Nah seperti itu. Nah saat ini memang ada kemungkinan dia potensinya posisi turun meskipun dia berada kali ini berada dalam channel up yang baru. Nah kita lihat aja seperti apa. Memang di sini tahanan ya di bagian channel up ini, di bagian atas ini namanya tahanan atas, ya. Kalau kita ini yang ini tahanan atas ya tersebut ya. Nah, ini ya, ini resisten tahanan atas dan juga ada tahanan bawah. Nah, seperti ini ya, artinya supaya harga tidak menembus ke bawah ada tahanannya atau hambatan bawahnya. Artinya ada sebuah kerapatan harga. Ya, di situ tidak boleh ditembus. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita akan mengambil posisinya buy kalau ada channel up ya. Kalau ada channel turun, channel down, kita mengambil posisinya sell misalnya. Nah, ini masih juga channel up ya sahabat trader ya. Kalau kita lihat di sini pun sudah kebentuk channel up untuk GBP USD, namun kalau kita bisa lihat di sini ya ini ada kecenderungan ya untuk down juga ini channel apa untuk GBP USD. Jadi memang kita wait and see dulu. Sebentar, kita coba buktikan ya. Memang di sini kita harus melihat tren sangat dinamis, lebih bagus kita menunggu ya. Kita coba cek lagi sepertinya posisi channelnya, apakah dia sudah mengalami breakout. Nah ini memang dia channel up juga sama seperti USD ya. GBP pun sudah membentuk channel up, namun terlihat adanya di sini sudah adanya koreksi yang bisa dikatakan pelemahan ya, tidak mampu menembus garis resisten. Jadi kalau garis resisten ini sahabat trader ya adalah garis-garis tahanan ya, yang merah-merah ini adalah resisten, yang hijau-hijau ini adalah supportnya ya. Di sini sudah jenuh sekali, ini sudah terjadi koreksi yang cukup besar di garis-garis atas ini. Sepertinya GBP USD tidak mampu menembus resisten yang merah ini. Nah di sini akan terbentuk kembali kepada channel yang sebelumnya sahabat trader ya. Coba perhatikan di sini ya. Sebenarnya sudah dari kemarin terbentuk channel down untuk GBP USD, bisa dikatakan ini merupakan koreksi sebenarnya. Ini saya coba buktikan sebentar. Nah ini kita gambar garis channel down ya, kita coba tarik buktikan. Seperti ini. Oke sahabat trader, nah perhatikan di sini nih, dia sebenarnya masuk dalam channel down ya. Ini dari sini sudah channel down, sekarang channel apa naik lagi koreksi ke atas ya, ada kemungkinan ada kemungkinan dia nggak nyentuh di sini, nah mungkin ada sini jatuh lagi ke sini, nah, seperti itu. Jadi GBP USD merupakan diri A1 ya, dia berada di dalam channel down, namun sudah kebentuk juga ada channel up seperti ini. Nah kita lihat kalau dia tembus ke bawah seperti ini, berarti potensi dia untuk terkoreksi atau melanjutkan penurunan itu sangat kuat. Namun kalau dia menembus di garis resisten ini terus ke atas, ada kemungkinan dia membentuk channel baru ya, channel up yang baru. Memang sudah kebentuk channel up yang kecil ya, namun masih ada meninggalkan channel up yang besar. Nanti kita wait and see saja. Namun signal hari ini bisa juga sell. Kenapa? Kita cek lagi di market review-nya. Di market review sudah memberikan suatu potensi untuk GBP adalah sell. Jadi sahabat trader bisa juga mencobanya posisi dan ini cukup bagus untuk posisi. Kenapa? Karena sudah mendekati di posisi resisten sahabat trader ya. Kuncinya gini, di setiap channel down ya, ini channel down, maka kita fokus kepada posisi sell sebenarnya, tidak perlu kita mengambil posisi buy. Kenapa? Karena trennya turun. Kalau kita mengambil posisi buy mengharapkan kenaikan, takutnya tren tidak begitu lama dia akan melanjutkan tren sebelumnya ya, channel down. Bahkan kalau kita mau lihat lagi tren GBP USD, kita masih bisa katakan belum ada penguatan yang signifikan ya sejak tanggal 18 ya. 18 kita coba cek lagi ya, tanggal 18 di sini saya pernah berikan channel down untuk GBP USD ya. Sebentar. Oke. SAU ya. Oh ya, ini sahabat trader ya. Nah ini kita buktikan lah ya. Nah GBP USD 15 menit tanggal 18 Juni itu kita sudah ambil posisi jual ya. Sudah posisi jual di sini. Kenapa? Karena dari tren channel up terjadi
pembatalan atau terjadi bentuk channel down yang baru. Yang masih dimulai kita sudah ambil posisi sell. Ternyata sejak tanggal 18 sampai saat ini tanggal 23 GPUSD sudah mengalami tren penurunan yang cukup tajam, yang cukup lama. Memang ada potensi untuk terjadinya kenaikan koreksi ke atas. Namun kita lihat di sini GPUSD tidak begitu kuat untuk menembus garis resisten, double resisten. Di sini ada garis resisten, ini bisa katakan resisten mingguan ini ya. Di sini resisten mingguan, atau bisa katakan ini masih harian lah ya. Berapa hari ini sangat sulit ditembus. Ini harga tertinggi dalam berapa hari ya, kurang lebih 3 hari. Yang atas ini harga tertinggi mingguan, tentu masih jauh ya, jauh. Jadi katakan ini masih ada potensi untuk GPUSD adalah saat yang tepat untuk posisi sell karena sedang mendekati posisi resisten. Seperti lihat cukup dipahami ya. Jadi kalau sudah ada kebentuk channel down ya, kita fokus kepada order jual atau sell. Jadi kita tidak perlu mengambil posisi buy. Kalaupun ingin mengambil harus dipastikan bahwa take profitnya tidak melebihi daripada garis-garis merah ini ya, garis-garis mediumnya ya, medium resistannya seperti ini kah, garis tengah ini. Dengan dicek harganya berapa. Misalnya di sini kalau kita buy di harga GPUSD ya, di harga 1.2355, maka take profitnya tidak perlu harus jauh-jauh ya. Kita tempatkan di wilayah seperti ini, wilayah yang warna-warna inilah ya, menembus di garis merah karena agak berat di sini aja. Di 1.2479 seperti sobat trader ya. Karena memang dia koreksi. Jadi kalau namanya kita mengambil tren minor, jangan mengharapkan take profit yang panjang kecuali kita mengambil tren order jual. Nah, kita boleh mengharapkan sebuah target yang panjang gitu ya. Jadi kalau kita trennya major, maka track profit kita pun bisa mengambil sangat panjang ya, bisa di atas 100 pip, 200 pip, bahkan 300 pip. Kalau minor, kayak seperti ini minor koreksi ya, memang kalau minor meskipun dia channel down, nah boleh nggak Pak nge-buy di sini? Oke lah ya, kalau mau nge-buy di sini karena dia memantul ya, nggak menembus supportnya, oke lah. Intinya bahwa memang membeli yang paling ideal adalah saat harga mendekati harga supportnya, karena harga yang memang ideal, harga terendahnya bisa dikatakan ya. Lalu kita menjual di harga resisten sebelah sini, harga tertingginya seperti sobat trader ya. Jadi jangan sampai menjual kita di support. Kenapa? Ya kalau trennya terkoreksi ya kita rugi, namun kalau trennya memang melanjutkan nggak masalah. Namun lebih bagus kita memang lihat juga posisinya, kita menjual dalam tren penurunan di harga sedang mendekati resistennya, dan kita menutupnya ketika harga sudah berbalik mendekati daripada supportnya. Silahkan di closing, ada kemungkinan sepertinya memantul ke atas. Nah ketika harga balik lagi kepada tren penurunan, kita ambil sell lagi. Jadi GPUSD hari ini, sore ini adalah saat yang tepat untuk mengambil posisi sell ya, gitu sahabat trader ya. Oke. Nah, untuk EURUSD, nah ini juga sama ya. Tren di sini sudah kebentuk tren tren kenaikan ya. Namun kita lihat di sini ada potensi dia nggak kuat lagi menembus resistance 1. Nah, ini ada potensi sama juga ya. Di sini saat yang tepat, sangat ideal terjadinya kemungkinan pullback kepada tren penurunan atau bearish. Inilah waktu yang tepat untuk mengambil posisi sell ya, dengan take profit ya cukup panjang ya. Ini bisa cukup panjang karena ini memang sudah arahnya tren penurunan ya. Kalau kita cek di sini tren penurunan nih, bahkan kalau kita ambil channel down-nya cukup besar bahkan. Saya artikan EURUSD di sini akan segera tidak terlalu lama lagi akan mengalami tren penurunan. Ini trennya ya, kalau kita lihat channelnya sebentar, kalau kurang jelas saya jelas di sini nih channel down-nya ini. Saya tegasin biar kelihatan. Oke. Oh di sini ya, bisa channel down-nya dari sini. Sebentar. Kita ambil jelasnya gini deh. Ini ya. Kalau kita perkecil itu ya, dari sini ya, dari atas ini. Nah ini sebenarnya channel down ya. Dan penurunan ya. Di sini bisa kita oke ya. Nih sahabat trader ya, tuh kelihatan ya, ternyata EURUSD pun sudah berada di channel down yang cukup
ya, cukup besar saya katakan. Wajar dalam sebuah tren itu kalau tadi jangan bingung ya. Ini sebenarnya trennya apa? Ini trennya channel down, artinya channel down ya. Bagaimana menetapkan ini trennya tren penurunan atau kenaikan? Udah, sobat trader gambar aja garis channelnya. Seperti itu ya. Ini terlihat sekali sudah adanya channel down atau channel penurunan atau channel atau harga harga yang turun ya. Seperti ini koreksinya, jadi jangan bingung aja. Nah, di sini dari resistennya dia sudah menyentuh supportnya ya, biasa itu, lalu terkoreksi lagi naik ke atas ya, seperti itu ya. Tren koreksi, nah itu sudah biasa. Habis koreksi tren lagi, kenapa tren? Karena dia tren penurunan ya. Kata koreksi adalah melawan arah channel penurunannya ya, artinya buy ya. Habis ini dikoreksi lagi ya, seperti ini sahabat trader, koreksi lagi ke atas. Nah, kita asumsikan saat ini pun akan terkoreksi lagi, lalu akan naik lagi, lalu terkoreksi lagi. Seperti itu. Jadi sahabat trader pintar-pintar saja mengambil posisi yang tepat ya. Di sini memang sahabat trader harus bisa menempatkan order itu maksimum ya. Kita nge-buy tentunya pada saat channelnya up ya. Channel up kita mengambil posisi buy di mana? Di saat harga sedang mendekati supportnya. Kita mengambil posisi sell yang ideal adalah ketika harga berada mendekati posisi resistennya. Seperti itu sahabat trader ya. Coba kita lihat lagi JPUSD. Nah, ini sama juga, JPUSD pun sebenarnya dalam tren penurunan ya. Dalam tren penurunan ada kenaikan seperti ini ya, gak jauh beda ini ya potensinya dengan USD ya, naik, koreksi, tren turun, koreksi, tren turun. Nah, di sini kemungkinan ada terjadi sebuah tren penurunan untuk GBP/USD ya. Di sini memang udah cukup bagus. Begitu juga untuk yang lainnya. Nah, di sini sahabat udah ngerti ya. Jadi memang kita bisa melihat market review adalah informasi cepat untuk pergerakan harga saat ini. Namun kita harus melihat juga ya. Perhatikan apakah harga itu cukup konsisten. Misalnya Euro USD tadi kan sudah mencapai 0,16 tadi bahkan ya, sekarang turun lagi 0,14. Artinya ada kemungkinan di sini terjadi, harusnya kalau tren itu menguat dia akan terus secara konsisten dari 0,14, 0,16, 18, 22. Setelah konsisten sahabat itu baru mundur ambil posisi beli USD misalnya. Namun di sini Euro USD terus mengalami dari kenaikan penurunan secara perlahan ya, dari tadi sebenarnya udah 0,17 turun 0,16 sekarang 0,4. Ada kemungkinan terjadi pembalikan harga. Seperti itu sahabat trader ya. Jadi kita akan memberikan market review di pagi hari itu untuk sahabat trader cek ya pergerakan harga saat ini dibandingkan harga sebelumnya, itu kenaikan apa penurunan. Harusnya kalau memang dia konsisten untuk kenaikan maka akan terjadi kenaikan, juga penurunan. Oke, saya rasa cukup sekian penjelasan mengenai market review dan technical analysis daripada layanan signal kami. Oke, salam profit. Halo sobat trader, di PT Pelatihan Profit Internasional akan mengadakan giveaway, dan giveaway-nya ini berupa voucher dari Google Play. Giveaway-nya ini akan diadakan 1 minggu sekali. Mau tahu persyaratannya? Sahabat trader harus tulis di kolom komentar jika sahabat trader sudah tahu nih jawabannya. Dan jangan lupa like, share ke media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan jangan lupa kalian harus subscribe channel Pelatihan Profit Internasional. Pantengin semua videonya ya. Tulis jawaban di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Dan kalian sahabat trader, jika ingin melihat video-video selanjutnya ada di sebelah sini nih. Dan video selanjutnya ada di sebelah sini nih. Oke sahabat trader, sampai jumpa. Semoga kalian beruntung.